Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarlah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tema kita hari ini adalah belas kasih. Kisah pertemuan antara Matius dan Yesus dalam Injil hari ini syarat dengan pesan pengorbanan. Matius mengorbankan kemewahan dan kemudahan hidup dalam gemilangan harta. Sebagai pemungut cukai, dia seorang yang kaya. Demi Yesus, kekayaan itu ditinggalkannya. Pada sisi lain, Yesus juga tidak kalah korbannya. Reputasinya sebagai guru penuh karisma ternoda karena pergaulannya dengan orang-orang kalangan pemungut cukai. Tantangan orang-orang Farisi menunjukkan hal tersebut. Tetapi bagi Yesus, pengorbanan itu tak berarti apapun kalau buah dari korban itu adalah keselamatan satu jiwa. Di sini, Matius diselamatkan dan disatukan dengan himpunan para beriman. Apalah artinya reputasi sebagai seorang guru yang tak dihargai oleh kaum Farisi? Tanggapan orang Farisi tidak penting bagi Yesus, karena mereka justru lahir dari golongan munafik. Keteguhan Matius dan Yesus sama-sama terpatri pada satu titik temu, yakni cinta pada Bapa yang menyiapkan gerbang keselamatan bagi semua orang. Pengalaman Matius tentu menjadi buah bibir di kalangan pemungut cukai. Mereka berkumpul di rumah Matius untuk mengalami sukacita dengan makan bersama Tuhan Yesus. Makan bersama berarti duduk semeja dan merasakan persahabatan dan kasih Yesus dari dekat. Panggilan Matius menggambarkan disposisi batin Yesus itu. Dia memanggil bukan hanya orang yang baik, tapi juga orang berdosa. Dia menghendaki agar mereka pun merasakan dan hidup dalam kasih-Nya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Oleh karena itu, kasih Yesus membongkar diskriminasi yang sangat jahat yang dibangun suku bangsa Yahudi pada waktu itu. Yesus rela bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia rela makan bersama dengan pendosa. Dia sungguh terlibat dalam keprihatinan mereka secara pribadi. Yesus menyapa dengan penuh cinta kerinduan orang-orang berdosa yang mengharapkan belas kasihan. Yesus membimbing mereka untuk semakin menghayati kasih karunia Allah Bapanya. Saudara terkasih, syarat untuk mengikuti Yesus adalah bertobat, bersedia dan rela untuk mengubah diri dan mengikuti jalan serta cara hidup yang ditunjukkan oleh Yesus. Marilah menyadari keberdosaan kita dan menyadari sapaan kasih Allah. Kita membuka diri dan memanfaatkan rahmat Allah untuk pembaharuan diri. Mari memandang belas kasih dan kerahiman Tuhan dengan kerelaan untuk bertobat. Mari menimba aliran kerahiman ilahi agar mampu untuk mengampuni. Dan mari kita berjuang untuk selalu menyapa orang-orang
yang dianggap berdosa agar mereka pun bertobat. Mari kita belajar mengikuti Yesus dengan meneladan sikap Matius yang bangkit berdiri tanpa banyak komentar mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.